Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua peserta mata kuliah pembelajaran orang dewasa? Saya selalu berdoa Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam mempelajari dan mencapai cita-cita saudara. Baik, minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai konsep pendidikan orang dewasa yang meliputi pengertian pendidikan orang dewasa, asumsi belajar pada orang dewasa, serta bagaimana tahapan-tahapan menyampaikan sebuah informasi kepada orang dewasa. Dari ketiga hal tersebut, ini akan menjadi dasar bagi kita semua untuk selanjutnya mempelajari bagaimana orang dewasa melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting pada pendidikan orang dewasa. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin memperlihatkan hal-hal apa saja yang penting saudara kuasai dan fahami di dalam mempelajari pendidikan orang dewasa. Hal yang pertama harus Anda lihat adalah pada saat kita menyampaikan belajar kepada orang dewasa, maka kita harus mengetahui dulu teori belajar apa yang cocok disampaikan kepada orang dewasa. Nah, kita akan meninjau salah satu di antaranya adalah teori belajar conditioning. Pada teori belajar conditioning yang dikemukakan oleh Skinner dan Pavlov, di sini akan coba dilihat bahwa orang dewasa di dalam belajar itu berdasarkan kepada kebutuhan. Jadi dia memiliki respon. Nah, respon ini yang harus distimulus supaya mereka bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang dewasa itu biasanya melaksanakan pembelajaran juga dengan sebuah kemandirian. Sehingga Thorndike mengatakan di dalam teori cognitionism bahwa orang dewasa di dalam melakukan pembelajaran ini harus bersifat mandiri. Artinya mandiri dalam hal ini adalah dia mendapatkan masalah yang merupakan kebutuhan hidupnya, lalu kemudian dia melakukan interaksi dengan kelompok lainnya di dalam hal ini masyarakat di sekitar yang sama-sama memiliki kebutuhan dan juga dia membutuhkan tutorial ya, di dalam melaksanakan pendidikannya gitu. Nah, di dalam teori connectionism ini penting menurut Thorndike kita harus melaksanakan sinkronisasi ya antara apa yang dia lihat, dia rasakan atau disebut sebagai sense of impressions dengan impuls. Nah, di mana impuls ini adalah diselaraskan dengan tindakan dari atau untuk mencapai kebutuhan. Jadi connectionism yang dikemukakan atau dipelopori oleh Thorndike ini lebih pada bagaimana menjelaskan sense of impressions dengan tindakannya atau impulsnya. Yang ketiga, ini adalah teori belajar orang dewasa dari Wertheimer. Ya, Wertheimer ini mengemukakan teori yang bernama psychological gestalt, di mana pada psychological gestalt ini
kita melakukan organisasi terhadap apa yang dibutuhkan oleh ya para pembelajar di sini. Di mana kebutuhan ini menurut Bertemeyer itu muncul dari persepsi. Jadi bagaimana mengelola persepsinya. Di sini persepsi itu sebetulnya adalah bagaimana melakukan ekspresi kebutuhan, lalu kemudian dia mencapai pola pencapaiannya. Bagaimana dia mengekspresikan kebutuhannya, dan dia juga punya cara bagaimana untuk mencapainya. Nah, ini yang perlu dikelola gitu ya, karena ini muncul dari yang disebut sebagai hasrat biologis menurut Wertheimer ini, gitu ya. Jadi apa yang dibutuhkan itu muncul, dan kemudian dia juga sudah punya cara. Hanya dia belum tahu bagaimana cara mengelola untuk mencapai kebutuhan tersebut. Ini yang pada intinya dikemukakan oleh Wertheimer. Nah, untuk itu, pada capaian pembelajaran mata kuliah Tuton 2 ini, Anda diminta untuk dapat menjelaskan teori belajar, baik mulai dari conditioning, connectionism, lalu kemudian psychological gestalt. Yang intinya ini harus diterapkan pada, atau kita juga harus mengidentifikasi ya karakteristik-karakteristik belajar orang dewasa, dan selanjutnya mengimplementasikan. Anda memahami terlebih dahulu teorinya, lalu Anda juga pahami karakteristik-karakteristiknya, lalu kemudian pada kondisi seperti apa teori ini bisa diterapkan. Nah, untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada saudara-saudara peserta mata kuliah pendidikan orang dewasa, maka pada kesempatan ini saudara dianjurkan untuk membaca referensinya dari bukunya Agung Wibowo dan Eksa Rusdiana ya, mengenai atau yang berjudul Pendidikan Orang Dewasa ya, yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Bagian modul 2 yaitu teori belajar orang dewasa. Baik saudara-saudara, untuk bagian ini saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat belajar, selalu sehat, dan tetap semangat untuk menghadapi pembelajaran mata kuliah pendidikan orang dewasa. Kejar terus cita-cita saudara, karena mengejar cita-cita itu adalah suatu investasi untuk meningkatkan hidup dan kehidupan saudara di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.